Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Oke, Mas Bro dan Mbak Sis, sahabat DTK. Pada video edisi kali ini, kita masih akan membahas mengenai algoritma berhitung heat exchanger atau alat perpindahan panas. Untuk menyingkat waktu, segera saja kita memulainya. Come on! Mohon maaf, saya minum sebentar ya. Baik, boleh nggak kita mau membuat asumsi-asumsi? Sangat boleh. Sekali lagi itu tergantung yang kebutuhan. Nah, kalau saudara mengerjakan soal ujian, ya tentunya tergantung permintaan dari tim penguji. Tergantung dosennya minta apa, mau minta seperti apa. Sepanjang dosennya tidak meminta sesuatu, saudara boleh mengambil asumsi secara bebas, tetapi bertanggung jawab. Nah, asumsinya harus logis, harus ada justifikasinya. Oke. Langkah berikutnya setelah kita mengidentifikasi variabel, apa yang kita lakukan? Nah, tentu tadi tahap berikutnya adalah mengidentifikasi persamaan. Nah, persamaan apa yang ada di HI? Nah, saudara sudah tahu bahwa I akan sama dengan OA dikalikan delta T LMTD. Saudara tahu delta T LMTD itu apa? Selisih suhu di satu ujung dikurangi dengan selisih di ujung yang lain dibagi dengan log selisih di ujung yang satu dibagi dengan ujung yang lain. Dari definisi. Kemudian dari hukum kekekalan massa atau neraca massa, saudara tahu bahwa W1 harus sama dengan W2. W3 harus sama dengan W4. Nah, sebetulnya itu ada asumsi agar itu dipenuhi. Kira-kira asumsinya apa? Coba saya sekarang minta tolong Mas Samuel Kristianto. Coba Mas Samuel. Bagaimana Pak? Oke. Di sini saya menuliskan bahwa W1 sama dengan W2. Oh, hilang ya. Yang masuk sama dengan yang keluar, hot streamnya. Terus W3 sama dengan W4. W3 sama dengan W4. Nah, itu adalah persamaan yang kita buat. Nah, sebetulnya itu hanya betul kalau bagaimana? Izin jawab mungkin jika ini ya Pak, kalau apa tuh kondisi operasinya steady state. Jadi akumulasinya sama dengan nol sehingga input sama dengan output. Oke, betul, exactly betul, Oh, iya. betul sekali. Yeah. Itu satu. Tapi ada syarat yang lain. Apa? Coba kira-kira. Faktor lainnya mungkin konversinya 100% Pak. Di sini tidak reaktor ya. Oh, tidak, bukan ya. Hanya HE saja. HE. Ya. Sebentar Pak, mungkin saya izin berpikir terlebih dahulu Pak. Boleh.
Sejauh ini saya belum mendapatkan itu ya Pak jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Iya Pak, mohon maaf sekarang Pak. ya nggak masalah. Secara prinsip, ini kalau misalnya ya terkait dengan bahan, sekali lagi terkait dengan bahan, ini hanya memenuhi syarat kalau apa? Tidak ada reaksi kimia yang apa? Memunculkan massa baru. Kalau reaksi kimia biasa muncul massa baru bisa nggak? Bisa ya, kalau namanya reaksi kimia untuk muncul senyawa baru. Tetapi jumlah massanya tidak akan berubah. Jadi jumlah massanya tetap akan terpenuhi. Tetapi kalau reaksinya adalah reaksi-reaksi kimia yang sifatnya radioaktif, nah saudara kenal kan? Reaksi kimia radioaktif itu akan ada pengurangan massa ya. Makanya nggak boleh atau nggak bisa berlaku. Itu kalau dari sisi bahan. Nah sekarang dari sisi alatnya saja. Namanya alat itu bisa rusak atau tidak? Mas Samuel? Ya Pak, bagaimana tadi sedikit terputus? Jika rusak, bagaimana Pak? Iya. Ya. Alat itu bisa rusak nggak? Oh bisa Pak. Nah, Setahu saya kalau setiap alat itu ada umur pakaiannya. oke. Nah sekarang misalnya di dalam cupnya terjadi kebocoran, apa yang terjadi? Apakah ini memenuhi? Tidak Pak, Nah, karena tidak. ada yang loss. Ya, Iya. oke. Jadi asumsi kita sebetulnya apa? Di situ alatnya bekerja masih bagus, tidak ada kebocoran, tidak ada losses. Nah, itu faktor-faktor yang apa? Jangan lupa ya bahwa itu memenuhi kalau ada asumsi. Asumsinya alatnya masih bekerja bagus, tidak ada kebocoran, tidak ada losses, dan juga prosesnya steady state. Oke, sip Mas. Baik, berikutnya adalah apa? Terkait dengan rate processes. Panas yang dilepas oleh fluida panas agar harus sama dengan panas yang diterima oleh fluida dingin dan akan sama dengan panas yang ditransfer. Sebetulnya di situ ada asumsi. Asumsinya apa kira-kira? Coba silahkan siapa yang ingin mencoba menjawab. Q di persamaan 1 sama dengan Q di persamaan 5 sama dengan Q di persamaan 6. Nah, coba siapa yang ingin menjawab? Syaratnya apa itu bisa benar? Saya izin menjawab, Pak. Boleh, monggo. Mbak siapa? Veronica, Pak. Veronica. Oke, monggo. Syaratnya mungkin tidak ada panas yang loss keluar. Begitu, Pak. Oke, betul. Betul sekali. Jadi ini hanya betul kalau tidak ada di losses ke lingkungan. Jadi asas Black betul-betul berlaku ya. Panas yang dilepas oleh fluida panas akan 100% diterima oleh fluida dingin. Baru ini memenuhi. Oke, jadi itulah persamaan-persamaan yang saudara peroleh dari mana? Dari Chemical Engineering Tools. Kemudian ada persamaan yang muncul dari persamaan empirik ya. Katakanlah di sini U, dia akan dipengaruhi oleh aliran massa dan juga dipengaruhi oleh suhu. Ini kalau perhitungan mau mempertimbangkan sifat-sifatnya. Nah, tapi kalau untuk perhitungan kasar, lazimnya nanti kita akan mengambil U-nya itu sesuatu bilangan yang konstan atau hanya fungsi dari fluida saja, kecepatan fluida ya, untuk menyederhanakan masalah. Tergantung sekali lagi kebutuhan kita. Nah, jadi akan ada 7 persamaan. Maka N-nya adalah 13, M-nya 7, maka degree of freedom-nya adalah N minus M sama dengan 6. Jadi di antara variabel yang kita introduce tadi ada 13 variabel. Itu akan ada 6 variabel yang boleh diambil secara bebas. Nah, tetapi ternyata HE tadi dia memproses suatu fluida yang sudah kondisinya tertentu, yakni apa? W-nya tertentu, W1-nya 1000, T1-nya tertentu 200,
T2 tertentu 100 dan suhu pendingin yang tersedia tertentu. Jadi dari 6 yang ada itu 4 variabel sudah diambil atau sudah tertentu. Ini namanya fixed by surrounding. Sehingga degree of freedom yang real, yang aktual ada berapa? 6 dikurangi 4. Ada 6 yang bebas tetapi W1, T1, T2, T3 sudah tertentu. Jadi yang betul-betul desain variabel sistem kita sekarang hanyalah 2. 6 dikurangi 4. Maka ada 2 variabel yang tersisa yang boleh dipilih secara bebas. Nah misalnya kita boleh memilih W3 dan K. Artinya apa? Kita memilih jenis HE-nya tertentu dan kecepatan fluida pendingin tertentu. Maka variabel yang lain akan terhitung dari persamaan-persamaan yang ada, yakni persamaan 1 sampai persamaan 7. Variabel sisanya akan kita hitung dari persamaan yang ada. Sehingga secara diagram atau secara skematis, aliran informasinya akan jadi seperti ini. Kita punya persamaan atau kasus fisis berupa proses perpindahan panas yang fenomenanya diwakili oleh 7 persamaan. 7 persamaan ini mewakili proses perpindahan panas. Kita punya kebebasan untuk memilih variabel flow rate masuk, suhu masuk, suhu keluar, ingat ini suhu keluar, suhu pendingin masuk. 4 variabel itu ternyata nilainya sudah tertentu. Sehingga kita simpulkan dengan panah yang saya coret. Panah separuh saya coret. Sistem ini belum bisa diselesaikan atau dijawab atau dihitung sebelum 2 variabel yang lain ditambahkan. 2 variabel lainnya apa? Tadi kita memilih W3 dan K. Nah, ini yang kita sebut sebagai desain variabel. Simbolnya panah penuh. Kalau W3 dan K sudah diberikan, W, T1, T2, T3 sudah berikan, maka variabel yang lain akan bisa dihitung, yakni W2 tertentu, W4 tertentu, T4 tertentu, Q tertentu, U tertentu, delta T tertentu, dan A tertentu. Nah, ini semua akan dihitung dari 7 persamaan. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 persamaan yang akan kita pakai untuk menghitung 7 variabel yang tadi kita simpulkan dengan apa? S, calculated variable. Kita punya desain variabel D, yakni W3K, dan yang di sini. Tetapi yang di sini sudah fixed by surrounding. Nah, sehingga kita punya perjanjian bahwa arus masuk seperti ini kita maknai sebagai desain variabel tapi sudah tertentu nilainya atau fixed by surrounding. Panah penuh sebagai desain variabel, panah separuh sebagai calculated variable. Nah, kenapa pakai simbol ini? Ya namanya itu konvensi ya. Namanya konvensi itu sekedar kesepakatan. Kesepakatan bersama agar apa? Memudahkan komunikasi. Kenapa sih yang saya pakai untuk presentasi ini disebut laptop? Ya itu kita sepakati, itu namanya laptop. Kenapa kursi, benda yang saya duduki disebut kursi? Karena kita menamainya itu sebagai kursi. Sebagai orang Indonesia ya. Sebagai orang Jawa itu bukan kursi, mungkin punya nama yang lain. Sebagai orang Sumatera mungkin punya nama yang lain. Ya itu sekedar konvensi untuk apa? Memudahkan komunikasi. Biar kita bisa bicara dengan bahasa yang sama. Oke, ini adalah
aliran informasi HE ketika kita ingin mendinginkan suatu fluida panas dari T1 menjadi T2, flow rate yang harus didinginkan sebesar W1 dan tersedia fluida pendingin bersuhu T3. Maka kita masih bisa memilih mau menggunakan kecepatan berapa dan jenis HE yang mana. Setelah itu kita tetapkan, maka nanti variabel sisanya akan terhitung. Nah, ini kira-kira sesuatu yang kita sebut sebagai aliran informasi dalam sistem heat transfer ya, heat exchanger. Nah, pertanyaan berikutnya setelah tadi kita tahu informasinya seperti ini, bagaimana cara kita berhitung? Mana yang kita hitung terlebih dahulu? Kalau coba kita lihat langsung dari persamaan 1, kita mau menghitung Q, bisa enggak? U-nya aja kita belum tahu, A-nya belum tahu, delta T belum tahu. Berarti nggak bisa dong. Mau memulai dari dari persamaan 2, menghitung delta T LMTD. T4-nya kita belum tahu, nggak bisa. Oh, kalau gitu hitung dari persamaan 3, bisa nggak? W1 sama dengan W2, berarti karena yang kita akan menghitung W2, maka kita bisa pakai W2 sama dengan W1. Bisa. Demikian seterusnya. Jadi kalau persamaannya masih sedikit, variabelnya sedikit, kita bisa berpikir secara istilahnya visual ya. Secara coba-coba, dilihat-lihat, oh dari ini dulu baru bisa. Nah, itu kalau persamaannya sedikit. Bagaimana kalau persamaannya banyak? Nah, tentu tidak mungkin kita analisis secara visual. Maka kita membutuhkan metode yang sistematik. Nah, itulah yang akan kita gunakan. Bagaimanakah mencari algoritma berhitung yang terbaik? Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau berkomentar? Baik, kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Sekali lagi, kalau persamaannya masih sedikit, saudara bisa secara visual ya. Tadi, saya harus menghitung W2 dulu. W2 sama dengan W1. Kemudian saya akan menghitung, karena W3 sudah kita tentukan, saya akan menghitung W4. Berikutnya, secara visual kita tahu bahwa panas yang dilepas bisa dihitung dari hot streamnya. W1 kita tahu, CP tahu, T1 tahu, T2 tahu. Berarti Q bisa dihitung dari persamaan 5. Selanjutnya dengan Q tahu, kita bisa gunakan persamaan 6 untuk menghitung T4. Setelah T4 tahu, kita bisa menghitung delta T. Setelah delta T tahu, kita bisa menghitung mana? Oh, belum. Berarti U harus dihitung dulu. Setelah U dihitung dulu, baru kita bisa menghitung A dari persamaan 1. Nah, ini secara visual kita masih bisa. Kalau persamaannya masih sederhana. Nah, kita akan kesulitan begitu persamaannya sudah mulai banyak, variabelnya banyak. Maka kita akan menggunakan metode yang sistematik. Algoritma berhitung dan pemilihan desain variabel. Jadi ketika kita mau mencari algoritma berhitung terbaik, itu sekaligus kita memilih desain variabel yang terbaik. Kalau persamaannya sedikit atau kasusnya sederhana, kita bisa menggunakan cara inspeksi seperti tadi. Tapi kalau variabelnya sudah banyak, persamaannya banyak, kita tidak mungkin menggunakan metode inspeksi atau visual. Nah, kita akan menggunakan metode yang sistematik, yakni dengan apa yang kita sebut sebagai structural array. Kita akan membuat tabel, di mana tabel itu atau kita gunakan merepresentasikan kasus kita. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita akan membuat namanya kolom, tentu ada ke arah kolom, ke arah baris. Jadi kita akan membuat kolom, di mana kolom tersebut mewakili variabel apa saja yang terlibat atau yang ada. Kemudian ke arah baris atau ke arah bawah
mewakili persamaan yang ada. Tadi kita punya 7 persamaan. Itu akan kita wakili ke bawah. Kemudian tadi kita punya variabel, kita wakili ke arah kanan. Kemudian variabel-variabel yang sudah diketahui, artinya nilainya sudah tertentu, atau ketika ada variabel yang mau kita putuskan sebagai desain variabel, artinya kita memilih desain variabelnya secara a priori, tidak kita masukkan. Jadi yang kita matikan yang nanti akan dipilih sebagai desain variabel. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Kita akan membuat kolom mewakili variabel. Jadi variabel yang belum diketahui apa? Misalnya ini kita sudah memilih jenis. Jadi jenis HE sudah kita tentukan atau K-nya tertentu. Maka yang belum diketahui hanyalah I, A, U, W2, W3, W4, T4, delta T. Delta T di sini mewakili delta T LMTD ya. Ini variabel yang terlibat. Kemudian ke arah bawah mewakili persamaan 1, persamaan 2, 3, dan seterusnya sampai 7. Kemudian berilah tanda X pada tempat di mana menunjukkan bahwa variabel yang ada atau yang kita tulis di atas itu berada di dalam persamaan. Atau dengan kata lain, jika variabel terlibat dalam suatu persamaan, kita beri tanda silang. Misalnya persamaan 1. Persamaan 1 di sini ada key. Maka di bawah key kita kasih tanda silang. Persamaan 1 di sana ada A, maka di sini kita kasih tanda silang di bawah A. Di persamaan 1 juga ada U, kita kasih tanda silang. Di persamaan 1 ada delta T, kita kasih tanda silang. Jadi ini merepresentasikan bahwa variabel Q, A, U, dan delta T ada di persamaan 1. Demikian dengan persamaan 2. Di persamaan 2 ada delta T, kita kasih tanda. Dan ada T4, kita kasih tanda. Selainnya tidak ada. Berikutnya persamaan 3, di sana ada W2 saja, kita kasih tanda. Berikutnya persamaan 4, di sana ada W3, ada W4, kita kasih tanda. Berikutnya persamaan 5, di sana ada Q, yang lainnya tidak ada. Persamaan 6, ada Q, ada W3, ada T4, kita kasih tanda. Persamaan 7, ada U, kita kasih tanda. W2, W3, W4, T4. Nah, jadi sekarang kasus kita, kasus heat exchanger itu kasusnya digantikan oleh tabel ini. Tabel ini mampu menggambarkan persamaan yang ada dan variabel yang ada. Nah, selanjutnya bagaimana algoritmanya? Oh, ternyata waktunya sudah habis. Saya kira untuk kali ini kita cukupkan sekian. Tapi sebelum saya akhiri, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Oke, Mas Bro dan Mbak Sis, sahabat DTK yang berbahagia dan yang saya hormati. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Di video berikutnya
kita akan melanjutkan pembahasan mengenai algoritma berhitung pada sebuah alat perpindahan panas. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia.